Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas bab 2 dan bab 3 kami yang berjudul Permodelan Angka Putus Sekolah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dengan metode regresi linier berganda. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mega Amelia, yang kedua ada Khairul Swatin, yang ketiga ada Christopher Andreas, dan yang terakhir saya sendiri Maulida Audrey. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tinjauan pustaka mengenai angka putus sekolah. Menurut Dinas Komunikasi dan Informatika 2017 mengungkapkan bahwa angka putus sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Asmara dan Sukadana 2016 berpendapat bahwa anak putus sekolah adalah anak yang mengalami kegagalan mengikuti pendidikan di sekolah, sehingga ia berhenti sekolah sebelum waktunya. Manfaat dalam perhitungan angka putus sekolah yaitu mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya, jika angka putus sekolah semakin kecil, maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Selanjutnya yaitu indikator angka putus sekolah. Secara umum, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi angka putus sekolah dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat berupa motivasi diri sendiri, minat anak, dan dukungan dari orang tua. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, ekonomi, budaya, serta fasilitas sekolah. Terdapat 8 indikator yang digunakan sebagai variabel prediktor pada penelitian ini. Indikator-indikator ini mencakup faktor sosial, ekonomi, dan budaya penyebab naik turunnya angka putus sekolah di Indonesia. Antara lain, jumlah penduduk miskin, IPM, jumlah perkawinan dini, angka pengangguran, jumlah sekolah, angka buta huruf, perceraian, serta PDRB per kapita. Ya, selanjutnya adalah terkait regresi linear berganda. Analisis regresi ini sering digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel, yaitu beberapa variabel prediktor dengan variabel respon. Nah, dalam analisis regresi, variabel respon sering disebut sebagai variabel dependent yang dinotasikan sebagai variabel Y, dan variabel prediktor yang disebut sebagai variabel independen sering dinotasikan dengan X. Nah, secara umum, bentuk model regresi linear berganda dalam hal ini linear dalam parameter dengan prediktor P dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, tentunya dalam model regresi linear berganda tersebut terdapat beberapa asumsi yang meliputi, mulai dari Galat errornya yang harus berdistribusi normal dengan min 0 dan varian sigma kuadrat, dan sebagainya, seperti yang tertera. Nah, selanjutnya untuk mengestimasi parameter dari model regresi linear berganda, ada salah satu metode yang sering digunakan yaitu ordinary least square. Nah, estimasi tersebut didefinisikan sebagai beta topi sama dengan inverse dari X transpose X dikali X transpose Y. Kemudian ada inferensi model regresi linear berganda. Inferensi dibagi menjadi dua, yaitu ada uji hipotesis secara serentak dan uji hipotesis secara individu. Uji hipotesis secara serentak dapat menggunakan statistik uji F, yaitu untuk menguji signifikansi variabel prediktor terhadap variabel respon secara bersama-sama. Berikut adalah statistik uji dan daerah kritisnya. Sedangkan untuk menguji signifikansi variabel prediktor terhadap variabel respon secara individu, dilakukan uji T. Berikut adalah statistik uji dan daerah kritisnya. Next. Ya, selanjutnya adalah ukuran kebaikan model. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan koefisien determinasi dan koefisien determinasi terkoreksi. Nah, koefisien determinasi ini akan mampu mengukur seberapa baik model regresi linear berganda, yaitu koefisien ini akan mengukur proporsi keragaman total dalam Y akibat digunakannya variabel-variabel prediktor, mulai dari X1 hingga XP-1.
Nah, rumusnya sendiri dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, selain itu juga ada koefisien determinasi terkoreksi atau koefisien determinasi adjusted yang dimodifikasi dari koefisien determinasi yang umum. Nah, ini mengapa ada modifikasi? Karena untuk mempertimbangkan banyaknya peubah bebas dalam model. Nah, sehingga kita juga akan menghitung ukuran koefisien determinasi yang terkoreksi. Selanjutnya, masuk ke bab 3 yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk melakukan sebuah penelitian kuantitatif, perlu mengetahui tahap-tahap yang akan dilalui dalam proses penelitian. Tahapan ini disusun secara sistematis agar diperoleh data secara sistematis pula. Ada 4 tahap yang bisa dikerjakan dalam suatu penelitian, yaitu tahap pralapangan, tahap lapangan, tahap analisa data, dan tahap penulisan laporan. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan secara online di kota Surabaya. Penelitian akan dilaksanakan selama 4 bulan setelah pendanaan. Kemudian selanjutnya sumber dan strategi pengumpulan data. Sumber data merupakan data sekunder yang berasal dari web resmi Badan Pusat Statistik. Sampel yang digunakan sebanyak 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Untuk variabel penelitiannya sebagai berikut. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka putus sekolah di 34 provinsi di Indonesia. Variabel tersebut menggunakan skala kontinu. Uraian mengenai variabel, indikator variabel, dan skala dapat dilihat pada tabel 3.1. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Untuk yang pertama, uji serempak parameter model regresi linear berganda. Ada persentase penduduk miskin atau X1, indeks pembangunan manusia X2, tingkat perkawinan dini X3, angka tidak bekerja X4, jumlah sekolah X5, produk domestik regional bruto X6, angka buta huruf X7, dan jumlah penceraian X8 terhadap angka putus sekolah Y. Dengan hipotesis nolnya, beta 1 sama dengan beta 2, sama dengan beta 3, sama dengan beta 4, sama dengan beta 5, sama dengan beta 6, sama dengan beta 7, sama dengan beta 8, sama dengan 0. Atau tidak terdapat pengaruh persentase penduduk miskin, IPM, tingkat perkawinan dini, angka tidak bekerja, jumlah sekolah, PDRB, angka buta huruf, dan jumlah penceraian terhadap angka putus sekolah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 secara serempak. Untuk H1-nya, tidak semua beta K dengan K sama dengan 1 sampai 8 sama dengan 0. Atau terdapat pengaruh persentase penduduk miskin, IPM, tingkat perkawinan dini, angka tidak bekerja, jumlah sekolah, produk PDRB, angka buta huruf, dan jumlah penceraian terhadap angka putus sekolah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 secara serempak. Untuk uji individu parameter model regresi linear berganda, yang pertama yaitu persentase penduduk miskin X1 terhadap angka putus sekolah. Dengan H0-nya beta 1 sama dengan 0, atau tidak terdapat pengaruh persentase penduduk miskin terhadap angka putus sekolah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Dan H1 beta 1 tidak sama dengan 0, atau terdapat pengaruh persentase penduduk miskin terhadap angka putus sekolah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua yaitu IPM terhadap angka putus sekolah dengan H0 beta 2 sama dengan 0, H1 beta 2 tidak sama dengan 0. Yang ketiga, tingkat perkawinan dini terhadap angka putus sekolah dengan H0 beta 3 sama dengan 0, H1 beta 3 tidak sama dengan 0. Yang keempat, angka tidak bekerja terhadap angka putus sekolah dengan H0 beta 4 sama dengan 0, H1 sama dengan beta 4 tidak sama dengan 0.
Yang kelima, jumlah sekolah terhadap angka putus sekolah. Dengan H0, beta 5 sama dengan 0, H1, beta 5 tidak sama dengan 0. PDRB terhadap angka putus sekolah dengan H0, beta 6 sama dengan 0, H1 sama dengan beta 6 tidak sama dengan 0. Yang ketujuh, angka buta huruf terhadap angka putus sekolah. Dengan H0, beta 7 sama dengan 0, H1, beta 7 tidak sama dengan 0. Dan yang terakhir, jumlah penceraian terhadap angka putus sekolah. Dengan H0, beta 8 sama dengan 0, dan H1 sama dengan beta 8 tidak sama dengan 0. Yang terakhir yaitu uji ketidaksesuaian model. Dengan H0, EYI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI1 ditambah beta 2 XI2 ditambah beta 3 XI3 ditambah beta 4 XI4 ditambah beta 5 XI5 ditambah beta 6 XI6 ditambah beta 7 XI7 ditambah beta 8 XI8. Dan untuk H1-nya, EYI tidak sama dengan beta 0, ditambah beta 1 XI1, ditambah beta 2 XI2, ditambah beta 3 XI3, ditambah beta 4 XI4, ditambah beta 5 XI5, ditambah beta 6 XI6, ditambah beta 7 XI7, ditambah beta 8 XI8. Untuk kerangka berpikirnya sendiri, seperti tampilan pada slide berikut. Ya, selanjutnya adalah prosedur analisis. Nah, jadi nanti prosedur analisis yang akan kita lakukan, ini pertama dimulai dari mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi angka putus sekolah di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pemodelan dan estimasi model untuk angka putus sekolah, dan diikuti dengan pengujian asumsi model regresi linear berganda. Nah, setelah itu akan ada pengujian signifikansi parameter baik secara serempak maupun secara parsial dan uji kesesuaian model. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan mengukur ukuran kebaikan model dan dilanjutkan dengan interpretasi faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap angka putus sekolah. Next. Ya, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Next. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.